Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita bersama-sama tunduk kepala, kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan untuk pagi hari ini. Tuhan kembali memberikan waktu yang baik sehingga kami boleh bersama-sama duduk, diam untuk kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, tolonglah kami berikan hikmat, pengertian-pengertian yang baru melalui kebenaran firman-Mu hari ini. Supaya iman kami diteguhkan, iman kami dikuatkan, dan kami bertumbuh di dalam iman, kasih, dan pengharapan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita bersama-sama membuka di dalam kitab Wahyu. Wahyu pasal yang ketiga, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Mari kita siapkan Alkitab kita, saudara. Kita membaca kitab Wahyu pasal 3, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis. Inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Karena itu ingatlah, bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih karena mereka adalah layak untuk itu. Ayat 5, barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Saudara, saya ingin mengulang ayat yang pertama, saudara sekalian. Dikatakan di dalam terjemahan yang lain, aku tahu cara hidup kalian masing-masing. Kamu terkenal sebagai pengikutku yang setia dan rajin. Tetapi sebenarnya secara rohani kamu hampir mati. Saudara, hari ini kita akan membaca dan kita akan merenungkan bagian ini dengan satu tema, kekristenan yang mati. Saudara, Sardis atau kota Sardis, saudara, sebuah kota yang pernah menjadi kaya dan makmur oleh karena menghasilkan emas yang sangat luar biasa. Tetapi sayangnya saudara, hal itu telah sirna ketika surat ini ditulis, saudara. Kenapa? Sebab Raja Kores dari Persia berhasil menaklukkan kota ini melalui celah yang secara tidak sengaja ditemukan oleh tentaranya. Dan celakanya saudara, celah ini tidak disadari oleh orang-orang yang ada di Sardis. Setelah ditaklukkan saudara, warga Sardis diberi satu aturan yang begitu ketat. Aturannya apa saudara? Mereka tidak boleh memiliki senjata. Ya, mereka tidak diperizinkan, tidak diperkenankan untuk memiliki senjata dan berlatih militer. Apa yang diperbolehkan? Mereka hanya diperbolehkan berlatih, menyanyi, dan menari. Ya, jadi ada dua yang mereka boleh lakukan, yaitu berlatih menyanyi dan kemudian menari. Saudara, satu kondisi yang mungkin membuat orang-orang di Sardis nyaman, orang-orang di Sardis enak. Tetapi rupanya saudara, kenyamanan itu tidak selamanya baik. Karena ternyata saudara, kenyamanan itu membuat orang-orang Kristen yang ada di Sardis
kehidupan mereka, kehidupan orang-orang percaya yang ada di Sardis tidak jauh berbeda dengan warga kota lainnya. Dengan kata lain, walaupun mereka hidup sebagai orang Kristen, nampak terlihat Kristen, namun mereka mati secara rohani. Ayat yang pertama yang tadi kita baca saudara, jelas sekali. Aku tahu cara hidup kalian masing-masing. Artinya saudara, Tuhan tahu dan Tuhan melihat setiap cara hidup dari masing-masing orang Kristen yang ada di Sardis. Mereka dikatakan terkenal sebagai pengikut Kristus. Sebagai pengikut Kristus yang setia. Sebagai pengikut Kristus yang rajin. Tetapi sebenarnya secara rohani Tuhan tegur mereka, kamu hampir mati. Saudara, mungkin kita sebagai orang-orang Kristen yang hidup di zaman sekarang ini harus diingatkan seperti ini, saudara. Tuhan tahu, Tuhan melihat cara hidup kita masing-masing. Saudara mau menipu orang lain, saudara mau mengelabui orang lain dengan kebaikan, dengan kesalehan yang nampak dari luar. Tetapi ketika Tuhan melihat, Tuhan gak hanya melihat yang di luar, tetapi Tuhan melihat isi hati kita masing-masing. Dan Tuhan tahu setiap kita. Tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Semua yang terjadi di dalam kehidupan jemaat, termasuk kehidupan rohani jemaat, termasuk kehidupan kita, terbuka dan Tuhan tahu semuanya. Saudara, Alkitab menuliskan jemaat di Tiatira dikatakan engkau dikatakan hidup, padahal sesungguhnya engkau mati. Saudara, kata mati di dalam perjanjian baru seringkali diberikan makna kehidupan seseorang yang masih hidup di dalam dosa. Masih hidup di dalam kungkungan dan cengkraman dosa dan hawa nafsu kedagingan. Itulah mati. Mati di dalam perjanjian baru juga bisa dikatakan secara fisik mereka itu hidup, tetapi dari iman dia dikatakan mati. Dengan bahasa yang paling sederhana begini, seseorang yang menjalankan rutinitas kekristenan, tetapi sikap, karakter, hidup mereka, perbuatan mereka bertentangan dengan firman Tuhan. Itulah orang Kristen yang nampaknya hidup tetapi rohaninya mati. Tetapi apakah Tuhan membuang kemudian orang-orang seperti ini? Tidak. Tuhan memberikan kesempatan bagi orang-orang yang seperti ini untuk apa? Untuk bangun, untuk kemudian bertobat dan kembali kepada jalan kebenaran. Inilah kasih Tuhan. Tuhan mengasihi umatnya yang ada di Sardis. Demikian pula mengasihi saya dan saudara. Memberikan kesempatan bagi setiap kita yang berdosa untuk bertobat dan kembali kepada Tuhan. Terkadang saudara, kita mempermainkan kasih Tuhan ini. Oh enggak apa-apa, enggak sekarang, besok ajalah bertobatnya, begitu ya. Jadi besok ajalah, kan masih ada kesempatan yang lain. Tetapi saudara, jangan pernah kita menunda untuk kita bertobat kalau kita telah berbuat dosa. Jemaat di Sardis diberi kesempatan oleh Allah supaya mereka bangun, kemudian bertobat kembali kepada jalan kebenaran. Dan sungguh bersyukur sekali saudara, ketika kita membaca surat kepada jemaat di Sardis, Alkitab menuliskan tidak semua jemaat di Sardis mengotori pakaian mereka dengan dosa dan kenajisan. Masih ada segelintir orang, masih ada sisa-sisa beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya dengan dosa. Mereka masih hidup baik, masih hidup di dalam kekristenan yang sejati. Mereka tidak hidup sama seperti orang-orang lain hidup. Sungguh bersyukur orang-orang seperti ini. Saudara dikasih oleh Tuhan di dalam kitab Roma pasal 12 ayat yang kedua. Mari kita melihat saudara kitab Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua. Ada satu pesan yang sama kepada setiap kita orang-orang Kristen. Baik orang-orang Kristen yang ada di Sardis maupun orang-orang Kristen yang ada di Roma. Dan kita orang-orang Kristen yang ada di zaman sekarang. Bagaimana seharusnya kita hidup. Firman Tuhan katakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini.
Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga Alkitab katakan, kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kalau secara pribadi saya ubah kalimat ini, saudara. Janganlah kamu didik menjadi serupa dengan dunia ini. Jangan nampak Kristen saja. Jangan hanya nampak terlihat sebagai orang Kristen yang setia. Tetapi biarlah kita menjadi orang Kristen yang betul-betul Kristen. Yang betul-betul mengikut akan jalan Kristus. Saudara, bagi orang-orang yang betul-betul dia menjadi pengikut Kristus yang sejati, yang tidak mengotori hidupnya, pakaiannya dengan dosa, maka Tuhan berjanji di dalam bagian yang terakhir, ada berkat bagi mereka yang menang. Apa berkatnya? Pertama, mereka akan dikenakan pakaian putih, pakaian kebesaran. Pakaian ini dipakaikan oleh Allah sendiri. Mereka akan dikenakan pakaian putih, kata firman Tuhan. Dan bagi mereka yang menang, yang setia sampai akhir hidup mereka, bagian berkat yang kedua, namanya tidak akan dihapus dari kitab kehidupan. Namanya tidak akan dihapus dari kitab kehidupan. Ketika kita setia sampai akhir hidup kita, setia kepada Tuhan, maka nama kita akan tetap tercantum dalam kitab kehidupan. Tetapi bagi orang-orang yang tidak mau bertobat, bagi orang-orang yang tidak mau kembali kepada Tuhan, kepada jalan kebenaran, maka berkat ini terlewat, bukan untuk mereka. Yang ketiga, ada berkat Tuhan, bahwa Tuhan Yesus mengakui nama kita. Nama kita diakui. Tuhan Yesus mengakui nama kita di hadapan siapa? Di hadapan Bapa dan malaikatnya. Bukankah ini berkat yang harus kita syukuri? Dan seharusnya memberikan satu kekuatan dan dorongan bagi kita untuk kita menjadi orang-orang Kristen yang bukan hanya nampak Kristen, tetapi menjadi Kristen yang hidup, baik di dalam kehidupan jasmani maupun rohani kita hidup, bukan kekristenan yang mati. Saudara, saya ingin membaca ayat yang pertama lagi untuk mengingatkan kita, supaya kita tidak lupa akan bagian ini. Firman Tuhan katakan, aku tahu cara hidup kalian masing-masing. Kamu terkenal sebagai pengikutku yang setia dan rajin, tetapi sebenarnya secara rohani kamu hampir mati. Mari saudara, ini menjadi cambuk bagi kita untuk kita introspeksi diri kita masing-masing. Apakah kita adalah orang Kristen yang sejati, atau hanya nampak Kristen? Jadilah orang Kristen yang sejati, yang hidup dan praktek hidupnya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, untuk kebenaran firman-Mu yang telah Engkau sampaikan kepada kami hari ini. Supaya kami tidak jadi orang Kristen. Jadi orang Kristen yang hanya nampak jadi Kristen. Nampak pengikut Kristus. Nampak setia, nampak rajin. Tetapi sesungguhnya secara rohani kami mati. Kami memohon kepadamu Tuhan, supaya kebenaran firman-Mu hari ini terus mengingatkan kami untuk menjadi orang Kristen yang sejati, yang bisa dilihat oleh orang lain melalui kesaksian hidup kami. Berkati setiap kami yang sudah mendengar firman-Mu hari ini, supaya kami sungguh-sungguh boleh mengoreksinya di dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, dan Saudara. Selamat beraktivitas.